Halo Soliter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz sudah dijawab salamnya. Ketemu lagi dengan Kak Hendra di Pijar Universe dalam tajuk Ngopi, Ngobrol Penting. Penting gak penting, tetap diobrolin. Nah, kali ini kita lagi bareng temen ngobrol kita adalah seseorang yang spesial. Yaitu teman kerja saya, rekan sejawat, dan juga di berbagai kesempatan adalah leader saya juga, yaitu Ustadz Sodri. Iya. Nah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah luar biasa. Pertanyaan standar ya. Tapi nggak apa-apa lah. Dari yang penting bukan di bawah standar. Iya. Karena kalau di bawah standar sakit. Iya. Standar motor. Iya. Diinjak ya. Iya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya bilang spesial? Karena Ustadz Sodri ini sebagai seorang leader, dia bisa dibilang di usia yang sangat muda sudah menjadi seorang kepala sekolah. Nah, kenapa saya tahu usianya muda? Saya berteman atau kenal dengan istrinya. Saya rentang usia dengan istrinya itu jauh sekali. Jadi saya yakin beliau juga usianya masih sangat muda. Insyaallah. Ustadz kalau boleh tahu usia berapa Ustadz? Sekarang alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan untuk bisa hidup ya sampai umur detik ini. Sekarang saya baru berumur 28 mau masuk 29. 28 mau masuk 29. Insyaallah November ini masuk tanggal 25 itu masuk 25 November masuk 29 tahun. Berarti beda dengan saya sekitar 5 atau 6 tahun. Iya, bisa jadi atau mungkin bisa jadi 7 atau 10 tahun. Enggak. Kalau itu berarti saya kelewat tua. Tapi saya masih kalau di WHO gitu ya di peraturan undang-undang kepemudaan, usia saya adalah usia pemuda. Masya Allah. Bahkan yang 40 tahun juga masih muda. Masya Allah. Apalagi saya 42, 45 itu usia pemuda. Masih rijal ya. Betul. Masih muda, usianya pemuda begitu. Kalau dulu kata teman saya ketua Karang Taruna, ketua Jaun, "Bang, abang tuh bukan anak muda." "Wah, tapi usia gua muda Bang," gitu. "Iya, abang memang pemuda, benar-benar pemuda, tapi bukan anak muda." Karena abang adalah bapak muda. Karena ada mama muda ya, jadi baru bapak muda gitu. Jadi harus ada istilah papa muda juga. Iya, karena sekarang saya sudah anak 2 gitu Ustaz. Nah Ustaz, kalau sekarang menjadi kepala sekolah. Iya, sekarang menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Tahfiz Al-Quran. Sekolah Dasar Tahfiz Quran. Iya. Berarti di sana mengajarkan tahfiz. Di sana kita fokus mengajarkan tahfiz menghafal Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Kalau berarti Ustadz mengajar tahfiz berarti hafal Quran? Insya Allah sekarang masih dalam proses murajaah. Alhamdulillah sebelumnya memang sudah pernah menghafal ya selama 2 tahun. 2 tahun bisa menyelesaikan 30 juz. Kemudian memang sebenarnya masih menyadari ya kemampuan saya juga enggak semungkin yang orang-orang sangkakan seperti itu, karena masih dalam proses menghafal atau masih dalam proses murojaah. Namanya menghafal itu dan murojaah itu enggak setahun 2 tahun atau sebulan 2 bulan atau seminggu 2 minggu, itu kan kemundur gitu ya. Tapi namanya menghafal dan murojaah itu adalah dibutuhkan waktu yang sangat panjang, yaitu bisa jadi seumur hidup untuk terus menghafal. Berarti jatuhnya memasukkan dalam ingatan terus menerus. Iya, hingga bisa menjadi ruh seperti itu. Sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah riwayah ketika Aisyah ditanya akhlak Rasulullah seperti apa,
Itu. Maka Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran. Kenapa kok bisa Al-Quran? Jawabannya karena Rasulullah ya dengan Al-Quran itu sudah ibaratnya sudah dalam satu tubuh seperti itu. Nyawanya itu adalah Al-Quran. Iya, Gitu. iya. Oke. Nah, Ustaz, berarti dengan hafal 30 juz ini dulu menghafal di mana tempat? Mondok atau apa gitu? Iya. Dulu saya menghafal di daerah Subang kan. Daerah Subang, nama lembaganya itu adalah singkatannya LTIQ. LTIQ, Lembaga Tahfiz Ilmu Al-Quran. Ilmu Quran. Iya. Di daerah Subang, nama lembaganya itu di daerah di tempat Asyifa Al-Khairiyah. Namanya LTIQ Asyifa Al-Khairiyah di Subang. Di Subang. Masya Allah. Jadi teman-teman yang kalau mau mondok Al-Quran atau menghafal Quran bisa di LTIQ Asyifa Al-Khairiyah. Syaratnya lulus SMA dulu ya. Lulus SMA. Oh, yang kalau yang tadi SD di SDTQ Al-Khawarizmi di Depok. SDTQ Al-Khawarizmi letaknya di Cinere Gandul. Cinere Gandul. Ya. Nah, berarti orang-orang Gandul ini pas banget. Ini memang TBM Pijar memang letaknya di Gandul di RT 25 RW 5 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Jadi berarti wilayahnya terjangkau gitu ya. SDTQ Al-Khawarizmi. Baik, Ustadz, kalau boleh tanya nih, berarti boleh dong. Boleh. Udah datang ke channel ini berarti boleh ditanya. Udah resiko, ada konsekuensinya. Iya. Konsekuensinya pasti ditanya. Siap ditanyain. Siap ditanyain. Nah, itu gimana cara menghafal Quran, Ustaz? Cara menghafal Al-Quran itu sebenarnya relatif ya, banyak cara lah gitu sebenarnya. Cuman yang harus yang pertama yang harus dilakukan ketika ingin menghafal itu adalah perbaharui niat. Ya. Perbaharui niat ya. Itu adalah langkah awal kita ketika ingin menghafal. Enggak bahasanya sekunyuk-kunyuk lah bahasanya, kalau bahasa kasarnya sekunyuk-kunyuk ya, atau sekonyong-konyong. Jadi tiba-tiba hafal gitu nggak bisa. Tapi yang pertama itu yang dilakukan adalah niat, karena biasanya niat itu sangat mempengaruhi gerakan kita ketika ingin menghafal seperti itu. Iya. Niat, terus yang kedua? Yang kedua itu adalah guru. Iya. Harus ada guru. Ketika kita ingin menghafal tapi nggak ada guru, percuma. Ya, betul. Karena harus ada yang memperbaiki, harus ada yang menyimak hafalan kita. Kalau kita misalkan menghafal kemudian tidak ada yang menyimak, yang terjadi adalah kita menghafal dengan cara yang salah. Atau menghafal Al-Qur'annya itu masih banyak salahnya seperti itu. Oke. Khawatirnya salah ngapalin. Iya, khawatirnya salah ngapalin seperti itu. Kita lihat ya banyak di sekitar kita menghafal dulu ya hanya menghafal dengar atau hanya hafal mingkem gitu kan. Seperti mungkin membaca suratul Fatihah sekarang ini. Tapi ketika misalkan nantinya suatu saat berkesempatan ingin talaki langsung sama syekh gitu kan. Itu ternyata kita nggak ada apa-apanya dengan suratul Fatihah, padahal kita sudah sering baca. Udah hafal banget. Tapi ternyata ketika sudah ditalaki di depan syekhnya yang sudah ahlinya gitu ya, ternyata kita baru baru tahu itu dua huruf itu salah. Ternyata apa yang salah di sana? Ternyata kita dalam makhrajnya masih kurang tepat. Seperti itu. Karena kalau Al-Fatihah kan sangat penting karena itu jadi bagian dari rukun sholat. Iya. Nah, Ustaz, berarti yang kedua harus ada guru. Apalagi nih, Ustaz? Yang ketiganya itu adalah kesabaran. Kesabaran menghafal. Kesabaran. Iya. Karena akan banyak waktu yang akan diluangkan. Enggak cukup waktunya cuma duduk sejam 2 jam itu enggak cukup. Kita butuh waktu yang panjang, kemudian waktu yang banyak untuk Al-Quran itu. Betul. Kalau nggak salah dengar, ya berarti benar. Itu baca untuk menghafal Quran itu harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Itu seberapa banyak mengulang? Itu relatif sebenarnya, tergantung orangnya. Kalau misalkan saya dulu pengalaman menghafal ya 10 kali baru masuk. 10 kali masuk. Berarti tergantung, ada yang bisa lebih cepat. Tergantung, ada yang lebih bisa, ada yang paling banyak ada yang mengulang sampai berapa kali, Ustaz? Kadang ada yang sampai 50, ada yang bahkan sampai 100 kali mengulang.
50 kali mengulang. Ya berarti mengulang-ulang itu bisa berkali-kali sampai puluhan begitu ya. Bisa sampai puluhan, bahkan ada yang sampai 100 kali itu mengulang. Karena memang kemampuan kita, karena kita kan masing-masing punya IQ berbeda. IQ berbeda-beda. Ada yang cuma 1 kali baca langsung nempel. Ada yang bisa cuma 2 kali nempel gitu ya. Dan itu memang tergantung orangnya gitu. Tergantung kesungguhan dan niatnya. Betul. Berarti tadi diulang-ulang. Terus kalau yang diulang itu apakah satu ayat, apa satu baris, apa satu halaman gitu? Ini penting, ini perlu kita jelaskan ya. Untuk ayat yang pendek, misalkan ya, kita menghafal ayat yang pendek nih ya. Dalam proses menghafal ayat yang pendek itu kita nggak butuh waktu banyak ya. Karena kita cukup satu aja, langsung satu tembak aja gitu, satu ayat. Contoh misalkan surah An-Naba, surah An-Naba ayat 1. Amma yatasaalun. Kita lihat, udah kita ulang aja. Amma yatasaalun, terus diulang sampai 5 kali. Udah nempel, baru kita lihat ayat yang keduanya. 'Anin naba'il 'azim. Kita lihat. Oke. 'Anin naba'il 'azim. Kita lihat, pastikan baru kita ambil dari ayat 1 lagi. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Seperti itu. Itu kalau ayat yang pendek. Nah, ketika ketemu ayat yang panjang, sebenarnya sama dengan yang pertama tadi. Tinggal disekat-sekat. Misalkan surat Al-Mulk. Tabarakalladzi. Lihat. Tabarakalladzi, sampai situ aja dulu. Jangan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ada apa? Ngeblank gitu. Maka disekat. Tabarakalladzi. Oke, langsung. Tabarakalladzi. Lihat, udah benar. Baru kita lanjut. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau lihat. Mulku wa huwa ala. Seperti itu. Itu teknik menghafalnya. Ya, diulang-ulang seperti itu. Jadi nggak bisa kita langsung baca satu ayat panjang dengan 1 kali lewat gitu, nggak bisa. Harus dipotong-potong. Oke. Tapi ada juga yang bisa. Tapi sedikit, nggak banyak yang bisa seperti itu. Berarti lagi-lagi tergantung kemampuan. Bisa dibilang berarti apakah menurut Ustadz nih, semua orang bisa ngapalin Quran atau hanya orang-orang khusus? Yang katanya nih ada orang yang harus tirakat dulu gitu kalau menghafalin, puasa apa kayak gitu. Enggak mesti seperti itu sebenarnya. Sebenarnya semua orang bisa menghafal Al-Quran. Semua orang bisa menghafal Al-Quran, tergantung niatnya. Kan ada yang bilang, maaf ya saya nggak bisa nih kalau hafalan nih saya nggak bisa. Atau saya ini udah tua nggak bisa gitu. Masya Allah ya. Itulah ya. Sebenarnya sudah pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tua itu bukan alasan untuk tidak bisa menghafal. Selagi kita belum bisa masuk ke liang lahat, itu masih ada kesempatan kita untuk menghafal Al-Quran. Jangan salah ya. Banyak kok kita lihat di media-media ya. Ada seorang kakek-kakek 73 tahun, nenek-nenek 62 tahun. Masya Allah, hafal Al-Quran. Itu karena apa? Tekad dan niatnya yang luar biasa. Niat dan tekadnya luar biasa. Betul. Berarti niat tadi yang pertama, makanya niat harus pertama. Niat dulu. Itu bisa segala usia, bahkan tadi anak SD juga bisa. Apalagi lulus SMA juga bisa. Apalagi lulus pensiun dari kerjaan juga bisa.